Di desa Kumitir yang terletak di pesisir pantai di Jawa Timur, kehidupan bergulir lambat, seiring dengan ombak yang tak pernah berhenti menyapa garis pantai. Desa ini dihuni para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada kemurahan laut. Sebuah rutinitas yang keras dan menuntut, tetapi juga membawa kedamaian bagi mereka yang bersedia menerimanya. Namun, di balik pemandangan alam yang menawan itu, tersembunyi cerita-cerita tentang perjuangan, kemiskinan, dan tradisi yang mendarah daging. Desa Kumitir ini dipimpin seorang sesepuh bernama Karim Susilo, seorang pria bijak yang dihormati oleh semua orang. Status Karim tidak hanya sebagai penjaga adat dan tradisi, tetapi juga tempat berlindung bagi mereka yang mencari nasihat dalam menghadapi kehidupan sulit. Adat istiadat di desa ini sangat kuat. Setiap tindakan, seperti menangkap ikan, membangun rumah, hingga perayaan panen, selalu diiringi ritual dan doa kepada roh leluhur. Para penduduk percaya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan leluhur adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Namun, tradisi tidak selalu mampu melawan kenyataan pahit. Seorang nelayan muda, Hasan Mulyono, merasakan betapa sulitnya kehidupan di desa itu. Sehari-hari, ia mengarungi laut dengan perahu kecil yang diwariskan ayahnya. Hasil tangkapannya jarang cukup untuk memberi makan keluarganya, apalagi untuk dijual di pasar. Hasan tinggal bersama istrinya, Siti, dan putranya yang masih kecil, Amir. Rumah mereka adalah sebuah gubuk kayu sederhana, yang hampir roboh dihempas angin laut. Sosok Siti adalah seorang wanita tangguh, dia tidak pernah mengeluh walau hidup dalam kekurangan. Kesibukan sehari-harinya menjahit jaring, menanam sayur di pekarangan kecil, dan sesekali menjual hasil ikan tangkapan Hasan di pasar desa. Siti adalah pilar keluarga mereka, memberikan semangat kepada Hasan saat pulang dengan tangan kosong, setelah seharian melaut. Amir, meskipun masih kecil, sudah mengerti tentang kerasnya hidup. Anak itu sering membantu ayahnya memperbaiki jaring ikan, bermain di pantai dengan teman-temannya sambil bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Kondisi ekonomi keluarga Hasan mencerminkan keadaan sebagian besar penduduk desa. Banyak dari mereka terjerat lingkaran kemiskinan yang sulit dihindari. Laut yang menjadi sumber kehidupan mereka kerap kali berubah menjadi ancaman. Ketika badai datang, para nelayan kehilangan mata pencahariannya untuk sementara waktu, bahkan beberapa di antaranya kehilangan nyawa. Namun, di tengah kesulitan itu, ada cerita-cerita lama yang masih sering dibisikkan para sesepuh. Cerita tentang tempat-tempat terlarang, makhluk-makhluk gaib, dan kekayaan tersembunyi yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang cukup berani, atau cukup nekat untuk mencarinya. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang kolam misterius yang konon tersembunyi di dalam hutan bakau. Kolam itu konon memiliki kekuatan mengubah nasib siapapun yang menemukannya. Bagi Hasan, cerita-cerita semacam itu hanyalah dongeng untuk menenangkan anak-anak sebelum tidur. Tetapi ia tidak tahu suatu hari nanti, hidupnya akan berubah selamanya karena kolam itu. Perjalanan yang akan ia tempuh tidak hanya membawa kekayaan, tetapi juga kengerian yang tidak pernah dibayangkan. Ini adalah kisah tentang seorang nelayan miskin, berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, dan bagaimana cinta serta pengorbanan menjadi senjatanya dalam melawan kegelapan. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like, dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Sebagai informasi, kami akan upload cerita pada jam 7 pagi atau 7 malam. Bahkan jika memungkinkan akan upload 2 cerita pada kedua waktu upload tersebut. Terima kasih. Dan selamat menonton. Hasan Mulyono adalah seorang nelayan miskin yang hidup di desa Kumitir di pesisir pantai Jawa Timur. Kehidupannya keras dan sederhana, tapi penuh dengan perjuangan. Setiap pagi ia berangkat ke laut dengan perahu kecilnya, berharap tangkapan ikan hari itu cukup untuk memberi makan keluarganya. Namun, hari demi hari berlalu, dan tangkapan ikan semakin menipis. Laut tampak enggan berbagi kekayaannya, dan Hasan seringkali pulang dengan keranjang kosong. Pada suatu malam,
Hasan duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memandangi bulan yang menggantung rendah di langit. Udara malam itu dingin, membawa serta suara-suara lembut dari ombak yang memecah pantai. Perutnya keroncongan, dan hatinya penuh dengan rasa putus asa. Dalam keheningan malam, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di hutan bakau yang terletak beberapa kilometer dari desanya. Penduduk desa jarang pergi ke sana, karena tempat itu dianggap angker, tetapi Hasan tidak lagi peduli. Aku harus mencoba, gumamnya pada diri sendiri. Jika tidak, keluargaku akan kelaparan. Dengan membawa jala tua dan lentera minyak, Hasan melangkah menuju hutan bakau yang gelap dan misterius. Pohon-pohon besar dengan akar-akar menjulang, seperti tangan kurus yang mencengkeram tanah mengelilingi jalan setapak. Suara serangga malam bercampur gemerisik daun, menciptakan suasana yang mencekam. Namun, tekad Hasan lebih kuat daripada rasa takutnya. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di sebuah area terbuka yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Di sana, di tengah hutan bakau yang sunyi, terletak sebuah kolam kecil yang airnya memantulkan sinar bulan, dengan cara yang aneh. Kilau airnya tidak seperti air biasa, ada warna keemasan berpendar lembut di permukaannya. Hasan tertegun, rasa penasaran bercampur ketakutan memenuhi dirinya. Apa ini? Bisiknya, menatap kolam dengan mata membelalak. Lentera minyak di tangannya bergetar, karena tangannya gemetar. Di dalam kolam, ia melihat sesuatu bergerak. Ikan-ikan besar dengan sisik yang berkilauan, seperti perak berenang perlahan di bawah permukaan air. Mata mereka memancarkan cahaya aneh, seperti bara api kecil. Hasan merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, tetapi pikirannya tentang keluarganya yang kelaparan mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka kantong kain yang dibawanya, mengambil beberapa potong roti, yang seharusnya ia makan untuk mengganjal perut. Dengan ragu-ragu, ia melemparkan sepotong roti ke dalam kolam. Roti itu jatuh ke permukaan air, dan langsung disambar oleh salah satu ikan. Sesaat kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Di tepi kolam, tempat roti itu dilempar, muncul sebuah benda kecil yang berkilauan. Hasan mendekat dengan hati-hati, matanya tak percaya saat melihat benda itu. Sebuah koin emas. Tangannya yang kasar mengambil koin itu, mengusap dengan ujung jarinya, dan menggigit tepian koinnya. Ini bukan mimpi. Koin itu nyata, berat, dan dingin di tangannya. Astaga, gumamnya dengan suara hampir tidak terdengar. Ini, emas sungguhan. Hasan memandang kolam itu dengan perasaan campur aduk, antara rasa senang, syukur, dan ketakutan. Ia mencoba meyakinkan dirinya, bahwa temuan ini adalah berkah dari alam, sebuah mukjizat yang diberikan padanya di saat paling sulit. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil sepotong roti lagi, dan melemparkannya ke kolam. Sama seperti sebelumnya, ikan-ikan itu melahap roti, dan koin emas lain muncul di tepi kolam. Malam itu, Hasan pulang dengan tangan penuh emas. Wajahnya berseri-seri, langkahnya terasa ringan meskipun jalan kembali ke desa cukup jauh. Saat tiba di rumah, ia menyembunyikan emas itu di bawah lantai kayu, memastikan tidak ada yang mengetahuinya. Namun, di balik kegembiraannya, ada rasa gelisah yang mengintai. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan kolam itu, tetapi pikirannya yang lapar akan harapan membuatnya mengabaikan firasat buruk itu. Hari berikutnya, Hasan tidak pergi melaut. Ia beralasan pada tetangganya, bahwa perahunya perlu diperbaiki, tetapi sebenarnya, ia ingin kembali ke kolam itu. Malamnya, setelah semua orang di desanya tertidur, ia menyelinap ke hutan bakau dengan membawa lebih banyak makanan. Ia melemparkan potongan daging kecil ke kolam, seperti sebelumnya, koin emas muncul di tepinya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat Hasan hendak mengambil koin emas itu, ia mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari dalam air. Suara itu terdengar seperti sebuah lagu yang mendayu-dayu, tapi dengan nada menyeramkan. Hasan terdiam, mencoba mendengarkan dengan lebih jelas, tetapi suara itu segera menghilang. Ia menggigil, merasa bulu kuduknya berdiri. Namun, emas yang berkilauan di tangannya, cukup untuk menenangkan rasa takutnya. Setiap malam, Hasan kembali ke kolam itu. Kekayaannya bertambah dengan cepat, tetapi setiap kali kembali, perasaan aneh yang mengelilingi kolam itu semakin kuat. Ikan-ikan di kolam mulai terlihat berbeda, sisik mereka tidak lagi hanya berkilau, tetapi juga tampak seperti memantulkan bayangan wajah-wajah yang tidak asing. Suara bisikan dari kolam menjadi semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya. Suatu malam, setelah melemparkan makanan ke kolam dan mengumpulkan emas, Hasan melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal.
Di dalam air, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi wajahnya tampak pucat dan matanya kosong, seperti mayat yang mengambang. Ia mundur dengan langkah terburu-buru, hampir menjatuhkan lentera yang dibawanya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyanya dengan suara serak. Namun, meskipun ketakutan itu mulai menghantuinya, Hasan tetap kembali ke kolam. Kekayaan yang didapatkan sudah mengubah hidupnya. Ia membeli perabot baru untuk rumahnya, pakaian mahal untuk keluarganya, dan bahkan mulai membangun rumah yang lebih besar. Tetangga-tetangganya mulai curiga, tetapi Hasan selalu menghindari pertanyaan mereka. Namun, di balik kemewahan yang dinikmati, Hasan merasa ada sesuatu yang mengintainya. Mimpi buruk mulai menghantui tidurnya. Ia sering bermimpi berada di dasar kolam, dikelilingi ikan-ikan besar yang menatapnya, dengan mata merah menyala. Dalam mimpinya, ia mendengar suara-suara memanggil namanya, suara yang sama dengan bisikan yang ia dengar di kolam. Pada suatu malam, setelah kembali dari kolam dengan perasaan gelisah, ia menemukan putranya, Amir, berdiri di pintu rumahnya dengan ekspresi aneh. Mata anak itu tampak kosong, dan suaranya dingin saat berkata, "Ayah, mereka ingin bertemu denganmu." Hasan merasa darahnya membeku. "Siapa yang ingin bertemu denganku, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, anak itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah hutan bakau di kejauhan. Malam itu, Hasan duduk terjaga di sudut rumahnya, menggenggam sebuah pisau, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menguasainya. Ia tahu, kolam itu menyimpan rahasia kelam yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tetapi apa yang akan ia lakukan? Emas itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan keluar dari jeratannya tampak mustahil. Malam semakin larut, dan Hasan tahu ia tidak lagi menjadi penguasa atas kekayaannya. Kolam itu dengan segala misteri dan kengerian di dalamnya, telah mengambil alih hidupnya. Pagi itu, Hasan duduk di teras rumahnya, memandangi perabot baru yang kini mengisi ruang tamu sederhana keluarganya. Meja makan kayu yang dulu usang telah digantikan meja ukiran indah. Tirai rumah yang lusuh kini bersih dan berwarna cerah. Istrinya, Siti, tampak sibuk menyiapkan sarapan, dengan senyuman yang jarang terlihat sebelumnya. Anak-anak mereka berlarian di halaman dengan pakaian baru. Hidup Hasan berubah drastis dalam waktu singkat, tapi di balik senyumnya, ada bayangan gelisah yang tak mampu ditutupi. Hasan tidak memberitahu siapapun, bahkan Siti, dari mana asal kekayaan mendadaknya. Ia hanya mengatakan, keberuntungan akhirnya berpihak pada mereka. Namun, setiap malam, ia kembali ke kolam di tengah hutan bakau, membawa makanan yang semakin banyak. Ketika memberi makan ikan-ikan di kolam, emas terus bermunculan di tepiannya. Koin-koin itu membuat Hasan merasa seperti raja, tetapi secara perlahan mengikatnya dengan ketergantungan yang tak bisa dilepaskan. Awalnya, Hasan hanya membawa potongan roti atau daging kecil. Seiring waktu, ia merasa ikan-ikan itu menginginkan lebih banyak. Bisikan samar yang dulu hanya terdengar sesekali kini semakin jelas. Suara itu seperti berasal dari dasar kolam, memanggil namanya dengan nada lembut tapi menyeramkan. "Hasan, lebih banyak." Suara itu mendesak setiap kali ia mendekati kolam. Hasan mulai membawa daging dalam jumlah besar, bahkan mengorbankan sebagian besar penghasilannya untuk membeli makanan bagi ikan-ikan tersebut. Dalam pikirannya, ia selalu beralasan semua itu sepadan dengan emas yang didapatkan. Namun, di setiap perjalanan pulang, perasaan bersalah dan takut mengikutinya seperti bayangan. Warga desa mulai bertanya-tanya. Hasan yang sebelumnya hanya seorang nelayan miskin, kini terlihat hidup lebih mewah. Ia mampu membeli perabot baru, pakaian mahal, bahkan memperbaiki rumahnya tampak seperti rumah seorang saudagar kaya. Tetangga-tetangganya sering bertanya dari mana mendapatkan uang, tetapi Hasan selalu menghindari jawaban langsung. "Aku hanya beruntung menangkap banyak ikan di tempat yang jarang dijamah orang," katanya dengan senyum palsu. Namun, tidak semua orang percaya pada cerita itu. Beberapa warga mulai memperhatikan kebiasaan malam Hasan, yang sering meninggalkan rumah dengan membawa karung makanan. Mereka mulai membicarakan di belakang punggungnya, bahkan ada yang berbisik Hasan telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib. "Hati-hati dengan keberuntungan mendadak," kata Karim, sesepuh desa. Seringkali itu datang dengan harga yang tidak terlihat. Hasan semakin terobsesi dengan kolam itu. Setiap malam, ia merasa panggilan dari kolam semakin kuat. Suara itu kini tidak hanya memintanya untuk memberi makan, tetapi juga berbicara tentang kekuasaan dan keabadian. "Kamu bisa memiliki segalanya, Hasan."
Beri kami apa yang kami butuhkan, dan dunia akan tunduk di bawah kakimu. Suara itu berbisik, kadang terdengar seperti bisikan perempuan, kadang seperti raungan dalam mimpi buruk. Hasan mulai merasa kolam itu hidup, ada sesuatu yang lebih besar di balik permukaan air, dari sekadar ikan-ikan besar. Namun, ia menolak untuk memikirkan apa yang sebenarnya dihadapi. Baginya, emas itu adalah segalanya. Ironisnya, kecanduan Hasan mulai memengaruhi keluarganya. Siti yang awalnya senang dengan perubahan nasib mereka, mulai curiga. Hasan menjadi lebih pendiam, jarang tidur, dan sering terlihat melamun dengan ekspresi kosong. "Hasan, kau baik-baik saja?" tanya Siti suatu malam. "Kau terlihat tidak seperti dirimu yang biasanya." Hasan hanya mengangguk dan tersenyum lemah. "Aku hanya lelah, Siti. Semua ini demi kita." Namun, dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang salah. Mimpi buruk mulai menghantui tidurnya. Ia sering bermimpi tentang dirinya tenggelam di kolam itu, dikelilingi bayangan-bayangan gelap yang tertawa dan mencemoohnya. Kolam itu sendiri mulai berubah. Airnya yang dulu jernih dengan kilauan emas, kini tampak lebih gelap, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak terbayangkan. Ikan-ikan di dalamnya juga tampak lebih besar dan lebih menakutkan. Sisik mereka memantulkan bayangan wajah-wajah yang tidak asing bagi Hasan. Kadang-kadang, ia merasa wajah-wajah itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Suatu malam, saat memberi makan di kolam misterius itu, ia mendengar tawa kecil yang menyeramkan. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara gemerisik angin di antara akar-akar bakau, yang menyerupai bisikan mengerikan. Hasan mulai merasa seperti diawasi, tidak hanya saat berada di kolam, tetapi juga di rumahnya. Bayangan-bayangan di sudut rumah tampak bergerak, dan suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Namun, ia tidak bisa berhenti. Kolam itu telah menjadi sumber kehidupannya, juga menjadi jeratan yang tidak bisa dilepaskan. Ketergantungan Hasan pada kolam, mulai menghancurkan hubungan dengan keluarganya. Suatu malam, Siti menangkapnya tengah malam, bersiap untuk pergi lagi ke hutan bakau. Wajahnya penuh amarah dan kesedihan. "Hasan, apa yang sebenarnya kau lakukan setiap malam?" teriaknya. "Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kau bawa pulang, aku ingin tahu apa yang sedang terjadi." Hasan terdiam, tidak mampu menjawab. Ia tahu ia tidak bisa menceritakan kebenaran. "Ini demi kita, Siti," akhirnya ia berkata, tetapi suaranya terdengar hampa. Siti tidak puas dengan jawaban itu. Ketakutannya tumbuh, terutama ketika mendapati anak-anak mereka mulai terbangun di malam hari sambil menangis, mengeluh tentang mimpi buruk yang aneh. Mereka bermimpi tentang ikan-ikan besar dengan mata merah, yang mencoba menarik mereka ke dalam air. Suatu malam, Hasan kembali ke kolam dengan membawa seekor kambing, memenuhi bisikan kolam yang meminta lebih. Namun, ketika melemparkan kambing itu ke dalam air, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Air kolam berubah merah darah, dari dalamnya muncul bayangan besar menyerupai manusia dengan bentuk yang cacat. Bayangan itu menatap Hasan dengan mata menyala merah, dan suaranya bergema di malam yang sunyi. "Kamu telah melayani kami dengan baik, Hasan. Tetapi waktumu hampir habis. Kami menginginkan lebih darimu." Hasan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari kolam itu tidak pernah memberinya kekayaan, tanpa harga yang harus dibayar. Ia telah menjadi budak kolam itu, dan sekarang, kolam itu menginginkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar makanan. Kolam itu menginginkan jiwa. Dengan ketakutan yang membara, Hasan pulang ke rumah, tetapi ia tahu waktunya semakin sedikit. Kecanduan pada kekayaan telah membuatnya kehilangan kendali atas hidupnya, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Malam semakin larut ketika Hasan kembali ke kolam misterius itu. Langit di atasnya gelap tanpa bulan, hutan bakau di sekitarnya tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Hasan membawa seekor ayam, seperti yang diminta oleh bisikan dari kolam pada kunjungan terakhirnya. Langkah kakinya ragu-ragu, tetapi ia tetap berjalan, karena ketergantungan pada emas yang dihasilkan kolam, telah mengikatnya erat. Saat tiba di tepi kolam, airnya tampak lebih gelap, hampir seperti tinta. Kilauan emas yang dulu begitu memikat kini terkesan menyeramkan, seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak suci. Ikan-ikan di dalam kolam berenang lambat, mata mereka menyala merah seperti bara api, memancarkan aura ancaman yang tidak bisa diabaikan. "Apa yang kalian inginkan lagi?" gumam Hasan, suaranya penuh dengan keputusasaan.
Bisikan dari dalam air terdengar lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Beri kami lebih, Hasan. Lebih banyak daging. Lebih banyak hidup. Hasan menggigil. Ia tahu kolam itu tidak hanya menginginkan makanan. Ada sesuatu yang lebih kelam di balik permintaan itu, tetapi ia terlalu takut untuk menolaknya. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan ayam yang dibawanya ke dalam kolam. Air bergelombang saat ayam itu ditelan, seperti sebelumnya, koin emas muncul di tepi air. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setelah ayam tenggelam, permukaan kolam bergetar, bayangan besar muncul dari dasar air. Sosok itu tidak jelas, tetapi Hasan bisa melihat sepasang mata merah yang memandang langsung ke arahnya. Ini belum cukup, Hasan. Suara dari kolam itu bergema, berat dan menyeramkan. Kamu harus memberi lebih, atau kami akan mengambilnya sendiri. Hasan terdiam, dadanya sesak oleh ketakutan. Ia tahu dirinya telah terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Namun, pikirannya masih dikuasai kebutuhan untuk mempertahankan kekayaannya. Hari demi hari, kolam itu terus meminta lebih. Hasan mulai membawa hewan yang lebih besar, kambing, domba, bahkan seekor sapi. Setiap kali memenuhi permintaan itu, emas yang muncul semakin banyak, tetapi bisikan dari kolam semakin menuntut. Lebih banyak, Hasan. Kami membutuhkan lebih banyak. Permintaan kolam itu tidak hanya meningkat dalam jumlah, tetapi juga dalam sifatnya. Suatu malam, bisikan itu meminta sesuatu yang membuat darah Hasan membeku. Kami ingin darah manusia. Hasan tersentak mundur, hampir menjatuhkan lentera yang dibawanya. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu jauh. Namun, kolam tidak peduli dengan protesnya. Suara itu hanya tertawa, rendah dan mengancam. Jika kamu tidak memberi kami apa yang kami inginkan, kamu tahu apa yang akan terjadi. Hasan tahu ancaman itu bukanlah omong kosong. Dalam beberapa minggu terakhir, ia telah merasakan kehadiran kolam itu, bahkan saat tidak berada di dekatnya. Bayangan-bayangan gelap sering muncul di sudut matanya, suara bisikan terkadang terdengar bahkan di dalam rumahnya. Siti mulai menyadari perubahan pada suaminya. Hasan menjadi lebih gelisah, sering melamun, dan tidurnya dipenuhi dengan mimpi buruk. Siti mencoba berbicara dengannya, tetapi Hasan selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu mendalam. Hasan, apa yang terjadi? Kau tidak seperti dirimu yang dulu. Kekayaan ini, dari mana asalnya? Hasan hanya menggelengkan kepala. Percayalah padaku, Siti. Semua ini demi keluarga kita. Namun, Siti tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai diam-diam mengamati Hasan, mencari tahu kemana suaminya pergi setiap malam. Pada suatu malam, ia memutuskan mengikutinya ke hutan bakau. Hasan tidak menyadari bahwa Siti mengikutinya dari kejauhan. Ketika tiba di kolam dan mulai melemparkan makanan ke dalam air, Siti terkejut melihat apa yang terjadi. Ia melihat ikan-ikan besar dengan mata menyala, air kolam yang gelap, dan koin emas yang muncul di tepiannya. Namun, yang paling mengerikan adalah bisikan dari kolam itu, yang terdengar jelas di telinga Siti. Beri kami darah. Beri kami jiwa. Siti hampir berteriak, tetapi ia menahan diri. Dengan napas terengah-engah, ia kembali ke rumah, berusaha memahami apa yang baru saja disaksikan. Hasan tidak tahu, rahasianya telah terbongkar. Malam berikutnya, ia kembali ke kolam, membawa kambing lain untuk memenuhi permintaan kolam. Namun, kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Saat ia melemparkan kambing itu ke dalam air, bayangan besar muncul dari dasar kolam, lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok itu mulai keluar dari air, menunjukkan wujudnya yang mengerikan. Kulitnya hitam pekat, matanya merah menyala, dan tubuhnya penuh dengan sisik seperti ikan. Hasan, suara itu bergema, lebih dalam dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Waktumu hampir habis. Jika kamu tidak memberi kami apa yang kami inginkan, kamu akan membayar dengan jiwamu sendiri. Hasan mundur, tubuhnya gemetar hebat. Aku akan mencari cara. Aku akan memberi kalian apa yang kalian minta, katanya dengan suara bergetar. Namun, dalam hati, ia tahu tidak bisa terus memenuhi permintaan kolam itu. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat Hasan kembali ke rumah, ia menemukan Siti menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, dan matanya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Aku tahu apa yang kau lakukan, Hasan, kata Siti tanpa basa-basi.
Aku tahu tentang kolam itu. Hasan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia akhirnya duduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku tidak punya pilihan Siti, katanya akhirnya. Semua ini demi kita. Demi keluarga kita. Siti menggelengkan kepala. Ini bukan tentang keluarga kita lagi, Hasan. Kolam itu bukan berkah. Itu kutukan. Kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun, Hasan tahu berhenti bukanlah pilihan. Kolam itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakannya sendiri. Malam berikutnya, Hasan kembali ke kolam, tetapi kali ini tidak membawa apa-apa. Ia berdiri di tepi air, menatap bayangan gelap di bawah permukaan. Aku tidak bisa memberi kalian apa yang kalian minta, katanya dengan suara lantang. Ambil kembali emas kalian. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian lagi. Namun, suara dari kolam hanya tertawa, dingin dan mengancam. Kamu tidak bisa mundur, Hasan. Kesepakatan telah dibuat. Jika kamu tidak memberi kami apa yang kami inginkan, kami akan mengambilnya sendiri. Hasan merasa tubuhnya lemas. Ia tahu hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Kolam itu telah mengambil alih segalanya, dan sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Hasan pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari jerat kolam itu, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan keluarganya terlibat lebih jauh. Dengan tekad baru, ia memutuskan mencari bantuan, meskipun tidak tahu kepada siapa harus meminta tolong. Namun, di dalam hatinya, ia tahu waktunya hampir habis, dan bayangan kolam itu terus menghantui setiap langkahnya. Hasan duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat seperti tak berdarah. Pikirannya terus-menerus dihantui bisikan dari kolam dan bayangan gelap yang dilihat beberapa malam lalu. Setiap kali menutup mata, ia melihat mata merah menyala, dan mendengar suara serak yang memanggil namanya. Ia merasa hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Keesokan harinya, Hasan memutuskan untuk mencari bantuan. Ia tahu rahasia kolam itu terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Ia mengingat Karim, sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dengan langkah ragu, Hasan berjalan menuju rumah Karim yang terletak di ujung desa. Karim menyambut Hasan dengan tatapan tajam. Kau kelihatan seperti membawa beban berat, Hasan. Ada apa? Tanyanya sambil meminta Hasan duduk di bangku kayu tua. Hasan terdiam sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan segalanya. Ia menceritakan tentang kolam misterius, ikan-ikan dengan mata merah, bisikan gaib, dan emas yang didapatkan. Saat selesai bercerita, wajah Karim tampak serius. Kolam itu bukan kolam biasa, Hasan, kata Karim dengan suara pelan. Itu adalah gerbang. Gerbang antara dunia kita dan dunia makhluk gaib. Mereka memberimu kekayaan, tetapi setiap hadiah dari mereka selalu memiliki harga yang harus dibayar. Hasan merasa tubuhnya semakin lemas. Apa yang harus aku lakukan, Pak Karim? Aku tidak bisa lepas dari mereka. Mereka mengancam akan mengambil jiwaku. Karim menghela napas panjang. Ada cara untuk menghentikan ini, tetapi risikonya besar. Kau harus tahu, berurusan dengan makhluk seperti itu, tidak pernah berakhir dengan mudah. Karim menjelaskan, kolam misterius itu kemungkinan telah ada selama ratusan tahun. Ia menceritakan legenda tentang seorang dukun sakti, yang menggunakan kolam itu untuk memanggil roh-roh jahat demi mendapatkan kekuasaan. Namun, dukun itu akhirnya tewas, dan roh-roh yang ia panggil terperangkap di dalam kolam, menunggu jiwa-jiwa baru untuk mereka kuasai. Ikan-ikan yang kau lihat di kolam itu bukan ikan biasa, lanjut Karim. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap. Mereka menginginkan lebih dari sekadar makanan. Mereka ingin kebebasan, dan kau adalah kunci untuk membebaskan mereka. Hasan merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan kekayaan yang diterima berasal dari sesuatu yang begitu mengerikan. Namun, ia juga tahu tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Malam itu, Hasan kembali dihantui oleh mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tepi kolam, tetapi airnya berubah menjadi darah. Dari dalam darah itu muncul tangan-tangan yang mencoba menariknya masuk. Ia mendengar tawa mengerikan yang bergema di sekelilingnya. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya berkeringat deras. Di sudut kamarnya, ia melihat bayangan gelap yang berdiri diam, memandangnya dengan mata merah menyala.
bayangan itu menghilang ketika ia mencoba menyalakan lampu. Hasan merasa waktunya semakin sedikit. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Karim menyarankan Hasan untuk melakukan ritual pemutusan. Ritual itu bertujuan memutuskan hubungan antara Hasan dan roh-roh kolam. Namun, untuk melakukannya, Hasan harus kembali ke kolam dan menghadapi makhluk-makhluk yang menghuni air gelap itu. Kau harus membawa sesuatu yang bisa menjadi pengorbanan terakhir, kata Karim. Tetapi ingat, pengorbanan ini bukan tentang darah atau daging. Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Hasan bingung. Apa yang bisa diberikan kepada makhluk-makhluk itu untuk menghentikan mereka? Karim hanya menggelengkan kepala, mengatakan jawabannya ada di dalam diri Hasan sendiri. Malam itu, Hasan pergi ke kolam untuk melakukan ritual. Ia membawa lentera, beberapa bahan ritual yang diberikan Karim, dan hatinya yang penuh dengan ketakutan. Ketika tiba di tepi kolam, ia merasa udara di sekitarnya lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa bisikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Hasan menyalakan lentera, dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Karim. Air kolam mulai bergelombang, dari dalamnya muncul bayangan besar menyerupai manusia, tetapi dengan tubuh bersisik dan mata merah menyala. Hasan, suara itu bergema, dalam dan mengancam. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau kembali tanpa membawa apa yang kami minta? Hasan berusaha mengendalikan ketakutannya. Aku ingin mengakhiri ini. Aku tidak ingin menjadi budak kalian lagi. Ambil kembali semua emas kalian dan biarkan aku pergi. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di hutan bakau. Kau pikir semudah itu? Kau telah menjadi bagian dari kami, Hasan. Tidak ada jalan keluar. Hasan teringat kata-kata Karim. Ia harus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Dengan hati yang berat, ia mengeluarkan kalung kecil yang selalu dibawa. Kalung itu peninggalan ibunya, satu-satunya benda yang dimiliki untuk mengenangnya. Aku memberikan ini sebagai pengorbanan terakhirku, kata Hasan sambil melemparkan kalung itu ke dalam kolam. Air kolam bergelombang hebat, suara raungan terdengar dari dalamnya. Bayangan besar itu menatap Hasan dengan mata penuh kebencian, sebelum akhirnya menghilang ke dalam air. Perlahan, air kolam menjadi tenang, suasana di sekitarnya berubah. Udara tidak lagi terasa dingin, dan bisikan menghilang. Hasan merasakan beban berat yang selama ini menghantuinya mulai menghilang. Ketika Hasan kembali ke rumah, ia merasa seperti orang yang berbeda. Meskipun kekayaan yang diperoleh telah lenyap, ia merasa lega karena tidak lagi terikat dengan kolam itu. Ia menceritakan semuanya kepada Siti, dan untuk pertama kalinya, mereka berbicara dengan jujur tentang apa yang telah terjadi. Karim datang ke rumah Hasan beberapa hari kemudian, untuk memastikan semuanya telah selesai. Kau telah berhasil, Hasan. Tetapi ingat, jangan pernah kembali ke kolam itu. Biarkan ia tetap menjadi rahasia hutan bakau. Hasan mengangguk. Ia tahu meskipun telah bebas, kolam itu akan selalu ada, menunggu orang lain yang cukup serakah untuk tergoda kilauan emasnya. Namun, bagi Hasan, babak kelam dalam hidupnya telah berakhir. Ia bertekad menjalani hidup sederhana bersama keluarganya, jauh dari godaan kekayaan yang tak halal. Malam telah larut, dan angin di hutan bakau terasa lebih dingin daripada biasanya. Hasan duduk di ambang pintu rumahnya, menatap kosong ke arah gelapnya malam. Meskipun kolam itu telah ditinggalkan, ia merasa bayangan makhluk-makhluk di dalamnya masih menghantuinya. Setiap bunyi daun yang bergesekan, atau suara burung malam akan membuatnya tersentak. Ia mencoba meyakinkan dirinya, bahwa semuanya telah berakhir, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, Hasan dikejutkan oleh jeritan Siti dari halaman belakang. Ia segera berlari ke sumber suara, menemukan Siti berdiri di dekat kandang ayam mereka, wajahnya penuh ketakutan. Ayam-ayam yang biasanya berkeliaran dengan riang kini tergeletak mati, tubuh mereka tercabik-cabik seolah-olah diserang sesuatu yang ganas. Apa yang terjadi? Tanya Hasan dengan napas terengah-engah. Siti menggeleng, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu. Ketika aku keluar, aku menemukannya seperti ini. Hasan memeriksa sekitar, tetapi tidak menemukan jejak predator. Namun, tanah di sekitar kandang memiliki tanda-tanda aneh, bekas cakaran besar yang tidak menyerupai binatang apapun yang dikenal. Malam berikutnya, kehilangan lain terjadi. Seekor kambing yang mereka pelihara untuk dijual,
ditemukan mati dengan kondisi yang sama mengerikannya. Hasan merasa ini bukan kebetulan. Ia mulai mengingat kembali suara-suara dari kolam dan ancaman yang pernah didengar. Hasan memutuskan menemui Karim lagi. Ketika menceritakan apa yang terjadi, wajah Karim tampak serius. "Aku khawatir kau belum sepenuhnya bebas dari pengaruh kolam itu," kata Karim. "Makhluk-makhluk itu mungkin merasa kau telah melanggar kesepakatan dengan mereka." Hasan bingung. "Tapi aku sudah melakukan apa yang kau sarankan. Aku memberikan pengorbanan terakhirku. Apalagi yang mereka inginkan dariku?" Karim menggeleng. Terkadang, makhluk-makhluk seperti itu tidak puas hanya dengan satu pengorbanan. Mereka mungkin menginginkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih penting bagimu. Hasan merasa tubuhnya lemas. Ia tahu keluarganya adalah hal yang paling berharga baginya, dan ia mulai takut mereka mungkin menjadi target berikutnya. Malam itu, Hasan memutuskan berjaga di sekitar rumahnya. Ia membawa parang dan duduk di depan pintu, matanya waspada terhadap setiap gerakan atau suara. Siti memintanya masuk, tetapi Hasan bersikeras harus melindungi keluarganya. Tengah malam, ia mendengar suara aneh dari arah hutan. Suara itu seperti gemuruh rendah yang semakin lama semakin dekat. Hasan berdiri, menggenggam parangnya erat-erat. Dari kegelapan, ia melihat bayangan besar bergerak mendekat. Mata merah menyala muncul di antara pepohonan, dan suara bisikan yang familiar mulai terdengar. "Hasan, kau belum selesai dengan kami." Hasan mundur, napasnya memburu. Makhluk itu tidak sepenuhnya keluar dari hutan, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat Hasan ketakutan. Ia berteriak kepada makhluk itu untuk pergi, tetapi suara tawa rendah hanya menjadi balasannya. Setelah beberapa menit, bayangan itu menghilang, tetapi Hasan tahu ini bukan akhir. Pagi harinya, Hasan menemukan sesuatu yang membuat hatinya hancur. Anaknya yang paling kecil, Amir, tidak ada di tempat tidurnya. Hasan dan Siti mencari ke seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya. Ketika mereka keluar untuk mencari di sekitar desa, beberapa tetangga melaporkan melihat sosok kecil berjalan menuju hutan bakau pada malam sebelumnya. Hasan merasa dunianya runtuh. Ia tahu ini adalah ulah makhluk-makhluk dari kolam. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju hutan, meskipun Siti mencoba menghentikannya. "Hasan, jangan pergi sendiri. Kita harus meminta bantuan," teriak Siti. Tetapi Hasan tidak mendengarkan. Ia tidak bisa menunggu. Ia harus menemukan Amir sebelum semuanya terlambat. Ketika Hasan tiba di kolam, ia melihat Amir berdiri di tepi air, matanya kosong seperti sedang dalam trans. Air kolam bergelombang, dan suara bisikan terdengar lebih keras daripada sebelumnya. "Ini adalah hukumanmu, Hasan. Kau telah melanggar perjanjian kami." Hasan berteriak, memohon agar mereka melepaskan anaknya. Ia menawarkan dirinya sebagai ganti. "Ambil aku, tapi jangan sakiti anakku. Biarkan dia pergi." Makhluk-makhluk itu muncul, mata mereka menatap Hasan dengan tajam. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dan menyeramkan, melangkah maju. "Pengorbananmu tidak cukup, Hasan. Kau tidak bisa lari dari kami." Hasan tahu ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Amir. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah mendekati anaknya, dan meraih tangannya. Tetapi saat mencoba menarik Amir pergi, makhluk-makhluk itu mulai menyerangnya. Hasan berjuang sekuat tenaga, tetapi cengkeraman mereka sangat kuat. Di tengah kekacauan itu, Hasan mengingat sesuatu yang dikatakan Karim, makhluk-makhluk itu hanya bisa dikalahkan dengan keberanian dan pengorbanan sejati. Dengan hati yang berat, Hasan menyadari ia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk menyelamatkan keluarganya. Ia berlutut di tepi kolam, menatap makhluk-makhluk itu dengan mata penuh tekad. "Ambil aku. Biarkan keluargaku pergi, dan jangan ganggu mereka lagi. Aku akan menjadi milik kalian selamanya." Makhluk-makhluk itu tampak puas. Mereka mundur, dan Amir jatuh pingsan di tanah. Hasan memeluk anaknya untuk terakhir kalinya, sebelum melepaskannya dan berjalan menuju kolam. Ketika melangkah masuk, air kolam terasa dingin dan berat. Makhluk-makhluk itu mengelilinginya, menariknya ke dalam air. Hasan menatap Amir untuk terakhir kalinya, sebelum ia sepenuhnya tenggelam. Pagi harinya, Siti menemukan Amir terbaring di depan rumah mereka, tidak sadar tetapi tanpa luka. Ia menangis lega, tetapi hatinya hancur ketika menyadari bahwa Hasan tidak kembali. Karim datang untuk memberikan dukungan. "Hasan telah membuat pengorbanan terbesar untuk melindungi kalian.
Ingatlah dia sebagai pahlawan, meskipun apa yang terjadi adalah sesuatu yang kelam. Siti memeluk Amir erat-erat, berjanji untuk menjaga keluarganya tetap utuh, meskipun tanpa Hasan. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bayangan kolam itu akan selalu menghantui mereka. Hening malam di hutan bakau terasa lebih mencekam dari biasanya. Air kolam tampak tenang di permukaan, tetapi gelombang kecil yang tidak beraturan memberi isyarat bahwa sesuatu sedang menunggu di dalamnya. Siti berdiri di tepi kolam, memegang lentera kecil. Dengan hati penuh keberanian, dia memutuskan menyelesaikan apa yang dimulai Hasan. Baginya, kehilangan suaminya bukanlah akhir. Ia ingin memastikan arwah-arwah yang menghuni kolam tidak akan menyakiti keluarganya lagi. Setelah kepergian Hasan, Siti menggali informasi lebih dalam tentang kolam gaib itu. Ia kembali menemui Karim, memohon bantuan dan saran. Karim terkejut dengan tekad Siti. Ia memperingatkan, konfrontasi dengan arwah-arwah di kolam adalah tindakan berbahaya. Mereka tidak hanya haus akan jiwa, tetapi juga penuh dendam. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap karena kejahatan di masa lalu, kata Karim. Jika kau ingin menghadapi mereka, kau harus membawa sesuatu yang cukup kuat untuk melawan kegelapan mereka. Karim memberikan Siti sebuah jimat yang terbuat dari akar pohon tua di hutan. Jimat itu dikatakan memiliki kekuatan melindungi pemiliknya dari energi jahat. Selain itu, ia memberinya mantra kuno yang harus diucapkan di tepi kolam untuk memanggil arwah-arwah itu keluar. Ingat Siti, jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Tetaplah fokus dan percaya pada kekuatanmu sendiri, pesan Karim sebelum Siti pergi. Siti menghabiskan hari-harinya mempersiapkan diri. Ia membersihkan rumah dari benda-benda yang dianggap dapat menarik energi negatif dan memperkuat mentalnya dengan doa-doa. Ia juga berbicara dengan Amir, meyakinkan anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ibu akan membawa ayah kembali, atau setidaknya memastikan arwah-arwah itu tidak menyakiti kita lagi, kata Siti sambil memeluk Amir erat. Amir meskipun masih kecil, tampak mengerti. Ia memberikan sebuah gambar yang dibuat kepada Siti, gambar keluarganya yang tersenyum bersama. Bawa ini Bu. Mungkin mereka akan tahu bahwa kita hanya ingin bersama lagi. Malam itu, Siti pergi ke kolam sendirian. Ia mengenakan jimat pemberian Karim dan membawa lentera serta gambar yang dibuat Amir. Hutan terasa lebih gelap dari biasanya, dan suara binatang malam seolah menghilang, digantikan bisikan yang memanggil namanya. Ketika Siti tiba di tepi kolam, ia merasakan energi dingin yang menusuk kulitnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lentera, mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Karim. Air kolam mulai bergelombang, dan kabut tebal muncul dari permukaan. Siapa yang memanggil kami? Suara serak bergema dari dalam kabut. Sosok-sosok berwujud bayangan dengan mata merah menyala, muncul satu persatu, mengelilingi Siti. Siti berdiri tegak meskipun ketakutan menguasai dirinya. Aku datang untuk meminta kalian menghentikan semua. Biarkan keluargaku pergi. Kalian sudah cukup mengambil dari kami. Arwah-arwah itu tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. Kau pikir kami akan membiarkanmu begitu saja? Kami adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah tenang. Kami membutuhkan lebih banyak untuk membebaskan diri dari kolam ini. Siti menunjukkan gambar keluarga yang dibawa. Lihat ini. Kalian pernah memiliki keluarga, sama seperti aku. Bukankah kalian ingin merasakan kedamaian seperti ini lagi? Aku tidak ingin memusnahkan kalian. Aku hanya ingin kalian berhenti menyakiti kami. Arwah-arwah itu tampak terdiam sejenak, tetapi salah satu dari mereka melangkah maju. Sosok ini lebih besar dari yang lain, dengan aura yang lebih gelap. Kami tidak bisa tenang sampai dosa-dosa kami terhapus. Kolam ini adalah kutukan kami, dan setiap jiwa yang kami ambil adalah upaya untuk menghapus dosa itu. Tapi tidak ada yang cukup, kata sosok itu. Siti menyadari bahwa dia tidak hanya melawan makhluk-makhluk ini, tetapi juga rasa sakit dan penyesalan yang mereka bawa. Dia memutuskan untuk menawarkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, jiwanya sendiri. Jika jiwaku cukup untuk menghentikan ini semua, maka ambillah. Tetapi dengan satu syarat, lepaskan keluargaku dari pengaruh kalian, dan jangan ganggu siapapun lagi, kata Siti dengan suara tegas. Arwah-arwah itu tampak ragu. Sosok besar itu mendekati Siti, menatap matanya dalam-dalam. Kau adalah jiwa yang kuat. Kami bisa merasakannya. Tetapi pengorbananmu tidak akan cukup untuk menghapus kutukan ini. Namun, ada cara lain, kata sosok itu.
Siti mendengarkan dengan seksama saat sosok itu menjelaskan, mereka membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk membuka gerbang menuju dunia lain, tempat mereka bisa pergi dan menemukan kedamaian. Namun, membuka gerbang itu memerlukan keberanian dan tekad yang luar biasa. Aku akan melakukannya. Tunjukkan caranya, kata Siti tanpa ragu. Sosok itu memberikan petunjuk kepada Siti untuk mengucapkan mantra tertentu dan menuangkan darahnya ke dalam kolam. Dengan tangan gemetar, Siti mengambil pisau kecil yang dibawa. Selanjutnya dia membuat sayatan di telapak tangannya. Darahnya menetes ke dalam air, kolam pun mulai berkilau dengan cahaya aneh. Saat gerbang mulai terbuka, makhluk-makhluk lain yang lebih gelap dan lebih kuat mencoba keluar dari kolam. Siti harus melawan mereka dengan kekuatan jimat dan tekadnya. Dengan mantra yang diajarkan Karim, dia berhasil menahan makhluk-makhluk itu, menjaga gerbang tetap stabil. Sosok besar itu memimpin arwah-arwah lainnya menuju gerbang. Sebelum masuk, ia menatap Siti dan berkata, "Kau telah memberi kami kesempatan untuk menemukan kedamaian. Kami tidak akan pernah melupakan keberanianmu." Siti menyaksikan mereka menghilang ke dalam cahaya gerbang, air kolam kembali tenang. Namun, dia merasa tubuhnya sangat lemah, hampir pingsan. Saat fajar menyingsing, Siti kembali ke rumah dengan tubuh yang letih, tetapi hati yang lega. Amir berlari menghampirinya, memeluknya erat-erat. Karim yang sudah menunggu di sana tersenyum penuh kebanggaan. "Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Siti. Kolam itu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi siapapun," kata Karim. Meskipun kehilangan Hasan adalah luka yang mendalam, Siti tahu dia telah melindungi keluarganya dan desa dari kegelapan. Ia berjanji untuk hidup dengan kekuatan dan keberanian yang diwariskan suaminya, menjaga Amir tumbuh dalam cinta dan kedamaian yang telah mereka perjuangkan.